Sejumlah calon kecik atau kepala desa di Kota Langsa, Provinsi Aceh, menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan masyarakat dan panitia pemilihan kepala desa yang ada di wilayah Kota Langsa. Penyampaian visi dan misi ini menjadi syarat bagi setiap warga yang ingin mencalonkan diri menjadi calon kepala desa di wilayah tersebut. Layaknya calon kepala daerah maupun calon presiden, sejumlah kecik atau kepala desa menyampaikan visi dan misi mereka. Penyampaian visi dan misi ini menjadi bukti demokrasi sudah merata hingga ke pelosok desa. Di Desa Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebanyak 7 calon kepala desa menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan halayak ramai. Masyarakat pun antusias menyaksikan dan mendengarkan penyampaian visi dan misi kandidat kepala desa. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Matang Selimeng, Fadil Masri, mengatakan, setiap calon kepala desa wajib menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan masyarakat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 112 tahun 2014 dan Kanun Wali Kota Langsa nomor 4 tahun 2018 tentang pemilihan kepala desa. Tujuan melaksanakan visi misi di sini adalah program-program dari calon-calon misi itu biar diketahui oleh masyarakat umum, program visi misinya. Ya harapannya kalau kami P2G harapannya pelaksanaan pemilihan misi ini secara kondusif, Pak. Dan insya Allah kedepannya tidak ada saling menyalahkan, saling tutur menuntut. Kami harap kondusif sampai selesai acara, Pak. Salah seorang calon kepala desa, Muhammad Rizal, menyambut baik peraturan Menteri Dalam Negeri dan Kanun Wali Kota Langsa terkait penyampaian visi dan misi calon kepala desa tersebut. Muhammad Rizal berharap penyampaian visi dan misi ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan calon yang mereka pilih. Dengan adanya penyampaian visi misi hari ini, masyarakat bisa memilih siapa calon pemimpin ke depan. Sebanyak 19 desa di Kota Langsa akan melakukan pemilihan kepala desa serentak tahap 2 pada tanggal 24 Mei 2022 mendatang. Dari Langsa, Tim Liputan Aceh Video melaporkan.